أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita, dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita masuk sesi yang ke-9, di mana tentu mata kuliah fikih akhlak ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu memutus silaturahim atau qat'ur rahim. Ini adalah persoalan yang tentunya dibahas di dalam ilmu akhlak, namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari sisi dalam tinjauan fikihnya seperti apa. Tentunya ini adalah sebagai pengantar untuk kemudian kita bisa kembangkan, teman-teman bisa kembangkan persoalan yang kita bahas kali ini. Nah, terkait dengan masalah memutus silaturahim ini, atau dalam istilah Arabnya adalah qat'ur rahim, tentu ini adalah persoalan yang sangat urgen di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berkelompok, kehidupan kita berkomunitas. Dan ini seringkali kita hadapi, seringkali kita temukan di dalam momen-momen kehidupan kita, di dalam kita menjalani keseharian kita, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat kita, lebih-lebih di dalam kita berbangsa dan bernegara, akan kita sering temukan hal semacam ini, peristiwa, kejadian, fenomena semacam ini, di mana tentunya ini adalah akibat ketidakpahaman kita, kekurangpahaman kita terkait dengan masalah ini, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang betul-betul tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak diperkenankan oleh agama kita, oleh ajaran syariat kita. Yang namanya memutuskan hubungan kekerabatan, memutuskan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, ya itu adalah sesuatu yang tidak terpuji, bahkan sesuatu yang sangat-sangat terlarang di dalam ajaran kita. Memutuskan hubungan persaudaraan itu yaitu ya memutuskan hubungan dan kunjungan dengan kerabat, dengan teman-teman, dengan sahabat. Dan ini ya merupakan salah satu, atau diklasifikasikan sebagai salah satu dosa yang sangat besar dan tidak boleh, yang artinya dan tidak boleh ditinggalkan. Artinya ya kita harus tinggalkan harta, bahkan untuk kerabat yang jahat atau berdosa sekalipun itu tidak boleh kita tinggalkan. Hal ini artinya kita jangan sampai memutuskan hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka ini. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran, ada banyak riwayat-riwayat yang dengan jelas telah melarang yang namanya pemutusan hubungan kekerabatan, yang namanya memutuskan hubungan silaturahim dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan riwayat ayat-ayat dan riwayat itu
sangat menekankan pentingnya hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan itu. Kalau kita mau melihat dalam sebuah riwayat atau hadis yang dikenal sebagai hadis qudsi, ya hubungan kekerabatan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mencoba atau berupaya untuk meninggalkan dan memutus silaturahim itu, maka dia pada dasarnya akan kehilangan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya perlu menjadi perhatian kita. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya ya seperti biasa kita akan coba menjelaskan secara pengertian dari kata-kata atau kosakata yang digunakan di dalam kalimat yang digunakan untuk menyebutkan yang namanya silaturahim ini. Kalau kita lihat ya namanya qati'ur rahim ini bukan silaturahim. Yang namanya qati'ur rahim ini kan di situ ada kata rahim, ada qata, memutus ar-rahim. Ini merupakan anonim daripada apa? Silaturahim. Nah, dalam istilah qati'ur rahim ini merupakan metafora untuk kekerabatan, dan ar-rahim ini adalah metafora untuk hubungan kekerabatan dan keluarga. Nah, itu. Nah, memutuskan hubungan kekerabatan, memutuskan hubungan silaturahmi ini atau qati'ur rahim ini itu merupakan lawan dari kata silaturahim, dan berarti memutuskan hubungan dengan kerabat, memutuskan hubungan dengan sanak famili, dengan keluarga. Ya meskipun mereka masih memiliki hubungan dengan seseorang melalui beberapa perantara. Nah, beberapa nama dan sifat Allah itu seperti misalnya sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu secara bahasa, secara leksikal itu serumpun dengan kata Ar-Rahim ini. Jadi itu pengertian daripada secara bahasa daripada memutus silaturahim. Maka dan tidak istilahnya tidak jauh dari apa yang dibahas di situ tentang silaturahim ini. Nah, dalam sebuah seperti yang kita sebutkan barusan, bahwa dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan bahwa di mana dikatakan anar rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Nah, itu dimana di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman bahwa aku adalah Tuhan yang Ar-Rahman, anar rahman khalaqtur rahim, saku menciptakan rahim, wa syaqaqtu laha isma, dan aku mengambil namanya dari namaku, ma min ismi faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambung silaturahim wasaltuhu, aku akan menghubungkannya dengan rahmatku, wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang berupaya untuk memutuskan silaturahim, maka qata'tuhu, aku akan memisahkannya dari rahmatku. Nah, ini jelas-jelas begitu pentingnya daripada silaturahim ini, sehingga orang yang memutus silaturahim itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahasan berikutnya tentu kita harus mengetahui batas-batas yang namanya
kerabat ini perlu, ini kita juga ketahui. Nah, Imam Ridha alaihissalam beliau mengatakan bahwa kita tidak mengetahui cara lain untuk memperpanjang umur selain silaturahim. Silaturahim begitu efektif dan dalam memperpanjang umur, sehingga seseorang yang memiliki sisa umur 3 tahun akan mendapatkan tambahan 30 tahun umurnya karena silaturahim, sehingga totalnya menjadi 33 tahun. Sebaliknya, nah ini berkaitan dengan qati'ur rahim. Seseorang yang memiliki sisa umur 33 tahun akan dikurangi 30 tahun umurnya karena dia memutuskan tali persaudaraan, memutuskan tali silaturahim, sehingga totalnya menjadi 3 tahun umurnya. Yang tadinya 33 tahun dikurangi 30 tahun menjadi 3 tahun, itulah umurnya. Ini diantara poin-poin yang perlu kita perhatikan mengenai qati'ur rahim ini, memutus silaturahim ini. Nah, tentu perlu juga kita ketahui bahwa kekerabatan itu ada 2 jenis. Ada kekerabatan garis keturunan, yaitu diistilahkan dengan nasabi, artinya seseorang itu memiliki hubungan kekerabatan dengan orang lain itu dikarenakan memang mereka lahir dari seorang ayah dan ibu. Dia merupakan saudara si fulan, dia bersaudara dengan si fulan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga disebut dengan kekerabatan atau nasabi yang terbentuk melalui rahim, seperti misalnya ayah, ibu, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan seterusnya. Ada juga kekerabatan kausal, yaitu diistilahkan sababi, disebabkan ada faktor eksternal yang menyebabkan seseorang itu memiliki hubungan kekerabatan dengan orang lain, misalnya melalui pernikahan. Nah, ini seperti kekerabatan antara suami dengan istri, serta kerabatan dari kedua belah pihak. Pihak keluarga suami dengan pihak keluarga istri itu akan memiliki hubungan kekerabatan dikarenakan adanya pernikahan itu. Ya, meskipun misalnya terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah larangan pemutusan hubungan kerabatan juga berlaku bagi kelompok ini terkait dengan sabab ini. Yang jelas bahwa kita punya kerabatan itu bisa dari sisi nasabinya, bisa juga dari sisi sababinya. Nah, itu penjelasan singkat ya terkait dengan apa yang berkaitan dengan silaturahim itu juga dengan kerabat. Nah, kita coba untuk melihat bahwa seperti apa hukum memutuskan silaturahim itu. Artinya ada seseorang yang berupaya untuk memutus hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Anggap misalnya saya itu berupaya untuk memutus jaringan persaudaraan, tali persahabatan dengan orang lain misalnya. Ini jelas-jelas adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, mengenai hukum memutuskan silaturahim ini, Islam secara tegas melarang pemutusan silaturahim dan dianggap sebagai salah satu dosa besar, dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai salah satu dosa besar, yaitu memutuskan hubungan persaudaraan, memutuskan tali silaturahim itu. Ya, sama seperti dengan perbuatan syirik, itu juga merupakan bagian daripada salah satu dosa besar. Jadi qati'ur rahim ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam sebuah hadis
hal itu dianggap setara dengan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan fa'yul a'mali abghadu ilallah qala asyirku billahi qala thumma madza qala qati'atur rahim. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maka perbuatan manakah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan tersebut, beliau mengatakan bahwa dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa syirik terhadapnya, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Orang tersebut, laki-laki tersebut tidak puas dengan pertanyaannya itu, lalu kemudian dia bertanya kembali kepada Rasulullah, di mana dia bertanya bahwa setelah syirik perbuatan apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam menjawab pertanyaan tersebut, beliau mengatakan bahwa dosa yang paling dibenci setelah syirik itu adalah pemutusan silaturahim, yaitu qati'atur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim dengan sesama. Nah, ini adalah jadi dianggap setara, selevel dengan syirik, dan dia termasuk perbuatan atau dosa besar. Nah, tentu berdasarkan ini ya kita tidak akan kehilangan yang namanya dalil-dalil lain yang kita bisa rujuk di dalam Al-Quran sebagai dalil utama kita. Nah, dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Allah di dalam Al-Quran itu telah mengutuk orang-orang yang melakukan pemutusan silaturahim. Dia telah mengancam, memberikan ancaman bahwa Allah akan membuat mata dan telinganya tidak akan mampu memahami kebenaran. Imam Sajjad alaihissalam, Imam Zainal Abidin, dalam sebuah penuturannya beliau mengatakan bahwa hendaknya kalian itu menghindari yang namanya bergaul dengan orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Sebagaimana yang telah beliau temukan bahwa orang seperti ini, orang yang memutus hubungan silaturahim itu adalah betul-betul di dalam Al-Quran itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai sandaran di situ. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 27, juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 dan seterusnya. Coba kita akan lihat ayat-ayat tersebut sejauh mana isyarat yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk disambung, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, bahasanya di sini adalah orang-orang yang merugi itu salah satu di antaranya adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung.
Allah memerintahkan untuk kita menjalin silaturahim, menjalin hubungan sesama, tapi apa yang kita lakukan justru sebaliknya, kita memutus tali persaudaraan, memutus silaturahim itu. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Ya, ini menunjukkan bahwa ya khasirun fid dunia mungkin masih bisa diatasi, tapi khasirun fil akhirah itu yang jadi persoalan. Kalau kita termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat, maka tentunya ini menunjukkan bahwa betapa urgennya, betapa pentingnya, dan betapa daruratnya yang namanya menjalin silaturahmi, dan betapa terlaknatnya, betapa dibencinya yang namanya apa? Memutus silaturahim itu. Dan ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Ini ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 Allah juga berfirman, di mana Allah menyebutkan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ini lebih parah lagi daripada ayat yang sebelumnya, di mana orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mengadakan kerusakan di bumi ini, ya ini adalah orang-orang itulah yang kemudian memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Jelas-jelas dari qarina yang ada di sini bahwa wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, di situ apa? Ulaika lahumul la'na, mendapat laknat, mendapat kutukan. Bukan hanya sekedar kutukan, tapi ditambah su'udar. Nah, dua indikator ini menunjukkan bahwa wa yaqta'una ma amarallah itu jelas-jelas sesuatu perbuatan yang sangat tidak diinginkan, perbuatan yang sangat dibenci, perbuatan yang seharusnya, semestinya harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Kenapa? Karena konsekuensi daripada perbuatan tersebut adalah laknatullah dan su'uddar, akan dikutuk dan dia akan mendapat tempat yang seburuk-buruk di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa ya ada dilarang di situ, ada larangan terkait dengan memutus silaturahim itu, sama seperti ayat sebelumnya. Nah, ayat berikutnya juga ayat berikutnya yang disebutkan di dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini jelas-jelas menjelaskan tentang wa tuqatti'u arhamakum, memutus arham, memutus hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan silaturahmi. Yaitu jika sekalian berpaling dari seluruh perintah itu, maka ya apakah gerangan yang dapat diharap dari kamu kecuali kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan apa? Memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, ini secara eksplisit menjelaskan tentang wa tuqatti'u arhamakum. Juga ayat berikutnya atau ayat yang ke-23 menyebutkan ulaika, menyebutkan konsekuensi daripada ayat yang ke-22 itu. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Nah, ini konsekuensinya apa?
Ya, konsekuensinya itu adalah wa tuqatti'u arhamakum, itu adalah ulaikal ladin la'anahumullah, laknat Allah akan mengutuk mereka. Bukan sekedar mengutuk, tapi akan ditulikan, akan dibutakan. Nah, dari indikator-indikator ini ya bisa kita pahami secara sepintas, secara zahir, bahwa yang namanya qati'ur rahim itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan, atau sesuatu yang dilarang. Kenapa ya? Karena konsekuensinya yaitu kutukan itu. Konsekuensinya itu kita akan dibutakan, akan ditulikan. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ya yang namanya perbuatan qati'ur rahim itu adalah hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Ini adalah ayat-ayat yang tentunya masih banyak ayat-ayat lain yang bisa kita jadikan sebagai sandaran di sini. Dalam riwayat-riwayat juga kita dapat menemukan riwayat-riwayat, dan juga dalam sejarah kehidupan Ahlul Bait itu sangat jelas tentang tolong menolong, yang berkaitan dengan tolong menolong, berkaitan dengan memberikan dukungan, yang berkaitan dengan menyayangi, mencintai karib kerabat. Dan juga ya kalau kita lihat riwayat-riwayat itu sangat banyak riwayat-riwayat yang memberikan makna berupa larangan untuk memutus hubungan silaturahmi dengan siapapun juga, dengan kerabat. Ya, meskipun mungkin kita juga akan temukan bahwa dalam kasus-kasus tertentu yang namanya memutuskan hubungan itu adalah sesuatu yang mungkin pada level tertentu adalah sesuatu yang diharuskan. Tapi ya kembali lagi bahwa kita harus melihat kondisi, melihat situasi yang berkembang, untuk kemudian di situ baru kita bisa memberikan ketetapan ataupun keputusan. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat ayat-ayat yang kita sebutkan, juga riwayat-riwayat yang ada, itu ya yang namanya memutus silaturahim itu adalah hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan, atau kita katakan sangat dilarang istilahnya. Ada riwayat yang dari Nabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat itu tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di antara mereka ada yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tidak akan mendapatkan rahmat. Rahmat ini ya tentu sangat luas. Kalau sudah berbicara seperti itu, artinya tidak akan diberikan rahmat. Artinya segala bentuk representasi daripada rahmat itu sendiri tidak akan diberikan kepada seseorang yang qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim ini. Artinya dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga terkait dengan hal ini, tali silaturahim begitu penting di mata Allah, sehingga bahkan jika orang-orang fasik itu memiliki hubungan baik dengan kerabat mereka, Allah justru akan memberikan dan meningkatkan rezeki mereka itu. Tapi sebaliknya, ya meskipun ada seseorang misalnya yang ibadahnya terjaga, sholatnya, puasanya, tapi dia justru melakukan hal yang berupa memutuskan tali silaturahim, tidak menjalin persaudaraan, bahkan memutuskan, maka ya
Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya itu sebagaimana di awal-awal kita sebutkan, dari segi umurnya juga dari segi rezekinya mereka itu akan sangat dipersulit, umurnya akan diperpendek. Juga ya bukan hanya itu, tapi kelak di yaumil qiyamah nanti dia akan memperoleh apa? Ya memperoleh hukuman berkaitan dengan apa yang dilakukannya itu. Nah, itu jadi yang namanya qati'ur rahim seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita, dan untuk sesi kali ini kita cukupkan. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.